Halo pemirsa Baskara, kembali lagi bersama saya Mutia Parasti. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengikuti upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk mendeteksi secara dini penyakit menular dan tidak menular dengan program Gesekteri, gerakan screening edukasi kendalikan penyakit yang terintegrasi dalam satu hari, salah satunya di Puskesmas Mayong 1. Simak selengkapnya hanya di Baskara. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berkomitmen menjamin kesehatan masyarakat Jepara dengan memberikan ragam peningkatan pelayanan dan inovasi program untuk memberikan layanan terpadu guna mengendalikan ragam penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan penyakit supaya dapat menekan angka kematian dan pembiayaan kesehatan yang terus meningkat. Kunci pengendalian penyakit salah satunya adalah screening. Langkah ini masuk dalam program Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang bertajuk Gesekteri, gerakan screening edukasi kendalikan penyakit terintegrasi dalam sehari. Upaya ini merupakan upaya edukasi peningkatan deteksi dini dengan melibatkan lintas sektoral. Program Gesekteri yang dilaksanakan di Puskesmas Mayong 1 dimulai dengan sosialisasi HIV yang dilakukan di Balai Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sosialisasi ini dilakukan oleh tenaga ahli untuk memberikan pengetahuan terkait penyakit HIV dan VCT mobile kepada kelompok sasaran. Selanjutnya, tim Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melanjutkan peninjauan di Posyandu Mekarsari 3 untuk melihat pelaksanaan Posyandu Balita, Pospindu, serta Bina Keluarga Balita. Giat ini rutin dilakukan untuk mendeteksi ragam penyakit tidak menular, pemantauan kesehatan batita, balita, serta edukasi terkait tumbuh kembang anak. Baik pemirsa Baskara, saat ini saya sedang berada di Desa Ngroto dan pada pagi hari ini terdapat pemeriksaan di Posyandu ya Bu ya? Posyandu Desa Ngroto. Bisa dijelaskan terkait agenda hari ini seperti apa sih Bu? Kegiatan hari ini ada Posyandu Balita, kedua Pospindu, yang ketiga Bina Keluarga Balita, kemudian yang keempat PSN langsung di lapangan. Untuk sosialisasi WPA dan pemeriksaan VCT dilakukan di Balai Desa. Oke. Bu, ini ada pemeriksaan apa saja Bu? Ini mungkin bisa diceritakan lebih detail untuk Pospindu, Posyandu dan yang lainnya seperti apa sih Bu? Untuk Pospindu ada kegiatan antara lain pendaftaran, kemudian penimbangan, pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian pengukuran lilat, kepala, imunisasi juga dilakukan di Posyandu. Setelah di Posyandu ada penyuluhan petugas dan ibu dari biasanya yang kurang gizi atau yang gizi buruk nanti dapat PMT. Bisa untuk menambah gizinya terutama yang gizi kurang buruk atau yang stunting dapat tambahan PMT dan juga susu dan juga ibu hamil yang bisa ada tambahan susu juga. Setelah pemeriksaan balita bisa ikut BKB sampai nanti acaranya selesai. Kegiatan ini memang rutin dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya Bu ya? Atau seperti apa? Rutin, insya Allah 1 bulan sekali pasti ada. Selalu ada. Bu, melihat antusiasme masyarakat di sini ini sebagai upaya untuk apa sih? Untuk menjaga kesehatan masyarakat sekitar dan juga balita ya Bu ya? Oke. Bu, mungkin melihat penyakit saat ini terutama di Desa Ngroto sendiri seperti apa Bu?
kalau dari deteksi dan screening yang dilakukan oleh dari Bidan Desa dan juga petugas Posyandu? Ini kemarin ada DBD ya, DBD sudah dirawat di rumah sakit dan bisa pulang dengan sembuh. Alhamdulillah. Dari epidemiologi kunjungan dan juga melakukan survei, juga penyuluhan. Untuk dari Posbindu, masyarakat yang datang ke sini rata-rata berapa? Posbindu bisa sekitar 30-40 Posbindu. Bu, mungkin nanti setelah dilakukan pemeriksaan ini mungkin ada edukasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk kelanjutannya seperti apa? Ya, untuk kelanjutannya agar ibu-ibu balita menimbangkan putra-putrinya secara teratur tiap bulan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan balitanya dan juga untuk mengetahui gizinya nanti nggih. Sekarang ini sedang marak adanya stunting, nanti kalau pada usia yang beresiko di bawah 2 tahun balita perlu perhatian khusus sehingga dipantau, dikasih makanan tambahan, mungkin dari desa atau dari dinas dan dari Bankeu, bantuan keuangan daerah. Ini salah satu yang dilakukan dari pihak desa sendiri untuk menekan angka stunting ya Bu ya? Oke, Bu, mungkin harapan ke depan dengan adanya kegiatan seperti ini seperti apa Bu? Terutama bagi masyarakat. Masyarakatnya ya sehat, tidak ada penyakit berat, ya imunisasi tetap lengkap biar daya tahan tubuh anak-anak di kemudian hari sehat-sehat. Oke, siap. Terima kasih Bu atas waktunya. Nah, itu tadi pemirsa wawancara kami di Desa Kroto, terutama dengan Bidan Desa Kroto untuk Anda. Tim kemudian bergegas menuju ke SMK Hasan Kafrawi untuk menengok kegiatan screening jiwa sekaligus screening merokok. Langkah ini merupakan deteksi dini sekaligus mengedukasi anak-anak untuk menghindari rokok dan memahami efek yang menyertai ketika menjadi perokok aktif maupun pasif. Para siswa pun sangat antusias mendengar dan mengisi ragam elemen pemeriksaan. Selanjutnya, tim kemudian melanjutkan pengecekan pemeriksaan di SD Negeri 1 Pancur untuk melihat pemeriksaan gangguan indera dan kusta pada anak-anak di sekolah dasar. Anak-anak juga mengikuti pemeriksaan dengan seksama. Nampak mereka sangat kooperatif melakukan ragam proses pemeriksaan oleh petugas. Alhamdulillah, kami kerjasama dengan Puskesmas Mayong 1 dengan SD Negeri 1 Pancur berjalan dengan lancar. Biasanya sering atau rutin kegiatan imunisasi di SD Negeri 1 Pancur, dan kebetulan untuk hari ini terjadi pemeriksaan kembali untuk kelas 1, yaitu pemeriksaan kesehatan terutama perkembangan pertumbuhan tubuh anak, terdiri dari kesehatan badan, yaitu mengukur tinggi badan dan berat badan. Kemudian dilanjutkan di kelas 5 pemeriksaan kesehatan kulit, termasuk pemeriksaan dengan penyakit yang namanya kusta. Kemudian di kelas 6 pemeriksaan kesehatan indera. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah terlaksana berjalan dengan lancar, kerjasama yang baik antara Puskesmas dengan perhatian yang sangat tinggi untuk SD Negeri 1 Pancur. Pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi siswa dan sekolah sendiri seperti apa Pak? Untuk hasil pemeriksaan, alhamdulillah warga SD Negeri 1 Pancur semuanya sehat, tidak ada kendala kesehatan apapun.
Harapan ke depan untuk pemeriksaan tetap lanjut setiap waktu dibutuhkan, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan kesehatan anak-anak SD 1 Pancur, diminta untuk kelanjutannya, untuk tindak lanjutnya agar anak-anak bisa mendapatkan pertolongan dan kesehatan anak-anak tetap terjaga, sehat, pertumbuhannya baik, jiwanya baik, kemudian jiwa juga berkembang dengan baik. Selain di beberapa lokasi, di Puskesmas Mayong 1 juga dilakukan ragam pemeriksaan yang termasuk dalam program G-Sectary, di antaranya screening IVA dan Sadanis, pemeriksaan tuberkulin dan pemeriksaan SRH. Para pasien turut diberikan edukasi terkait hasil pemeriksaan dan langkah-langkah penanganan penyakit tersebut. Baik pemirsa Baskara, pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan Dr. Hedi Saputra selaku Kepala Puskesmas Mayong 1 ya. Ini Pak, ini melihat program G-Sectary ini. Ini tadi sebetulnya Puskesmas Mayong 1 sendiri membawahi berapa wilayah sih Pak? Iya. Jadi untuk Puskesmas Mayong 1 ini membawahi 8 desa dengan kata termasuk perbukitan, Mbak ya. Sehingga karena apa, di Mayong ini ada 2 puskesmas, Mayong 1 dan Mayong 2. Yang Mayong 2 itu ada 10 desa, yang Mayong 1 ada 8 desa. Dan kebetulan yang Mayong 1 ini wilayahnya perbukitan. Dengan mayoritas penduduknya adalah kawasan industri pabrik yang kata-kata bekerja di kawasan pabrik. Melihat ini kan di masyarakat perbukitan, mungkin kondisi kesehatan masyarakat di wilayah cakupan puskesmas ini seperti apa? Ya ini, jadi untuk wilayah Kejamayong 1 dengan wilayah yang perbukitan ini banyak yang kita temui masalah kesehatan. Karena apa? Dari sisi penghasilan, dari sisi sumber daya masyarakat juga kita harus bisa tahu, karena memang wilayah kita itu kata-kata termasuk untuk SDM-nya juga agak sedikit rendah dibandingkan dengan wilayah yang dataran rendah. Sehingga untuk program G-Sectary ini sangat-sangat membantu. Karena apa? Dengan G-Sectary ini kita berusaha untuk melibatkan lintas sektor, termasuk dari desa, dari dinas di kecamatan, dari kepolisian, dari Koramil, untuk bisa bersama-sama mewujudkan masyarakat Mayong yang sehat. Termasuk kegiatan G-Sectary ini adalah apa? Untuk kita kunjungan. Tadi ada kunjungan kita 1 untuk screening anak, screening merokok untuk anak usia sekolah. Tadi di SMK Hasan Kaprawi. Kemudian kita datang ke Desa Ngoto untuk kegiatan WPA, warga peduli air. Tadi sudah kami laksanakan. Terus yang ketiga adalah adanya Posyandu Balita. Terus adanya Pos Bindu untuk pemantauan PTM untuk masyarakat yang harus kita kontrol kesehatannya, jangan sampai mereka itu kasep ketika berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Juga ada BKB, Bina Keluarga Balita. Ya. Pak, mungkin G-Sectary ini mungkin persiapan yang dilakukan oleh pihak puskesmas sendiri seperti apa untuk merangkul ini kan cukupannya banyak sekali ya Pak ya? Jadi yang pertama-tama kita ada mengumpulkan semua programmer. Setelah kita kumpulkan, kita tanya permasalahan di masing-masing desa itu. Setelah tahu permasalahan di masing-masing desa, kita bikin solusi bagaimana pemecahannya itu. Yang termasuk tadi adanya TB.
kita mengadakan kunjungan untuk investigasi kontak, kita adakan sweeping. Ini termasuk salah satu upaya kita dalam rangka untuk memberikan solusi kepada permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Mayong 1. Kemudian tadi melihat yang telah dilakukan untuk program Gesekter ini, melihat antusiasme masyarakat, tadi kan ada dari warga, kemudian siswa sekolah, siswa yang lainnya, seperti apa Bapak? Alhamdulillah respon warga dan masyarakat sangat-sangat mendukung, termasuk ketika kami datang ke SMK Hasan Kafaf tadi, tanggapan dari guru, dari muridnya juga sangat-sangat antusias. Ini menandakan bahwa program Gesekter ini kemungkinan insya Allah kok akan diterima masyarakat. Semoga ini bisa menjadi program inovasi yang akan kita kembangkan terus menerus sehingga menyebabkan atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Mungkin setelah pemeriksaan tadi, kemudian dari para programmer ya Pak ya, ini langsung berkumpul bersama merembuk semua permasalahan yang ditemui di masyarakat atau seperti apa? Setelah kita adakan tadi, kita kunjungan ke lapangan, dari semua programmer akan mencarikan solusi bagaimana supaya kita bisa mencari jalan keluar dari permasalahan di bidang kesehatan tadi. Sebagai contoh, untuk yang posbindu, kita kalau ada yang hipertensi, kita ketika ada kegiatan posbindu kita akan membawa obat hipertensi. Untuk yang penderita kolesterol, kita juga membawa obat untuk penurun kolesterol. Jadi akan kita carikan solusi bagaimana permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan baik, cepat dan tepat. Dan itu semua gratis ya Bapak? Semua gratis. Oke, masyarakat juga tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Apalagi diedukasi, mendapatkan pengobatan yang gratis dan juga mencegah penyakit berbahaya. Oke, itu tadi pemirsa wawancara kami dengan Kepala Puskesmas Mayong 1 untuk Anda. Usai melakukan beragam pemeriksaan dan deteksi dini, para petugas turut berkumpul untuk mendiskusikan beragam hasil temuan untuk dirembuk solusi penanganan jangka panjang agar ragam penyakit dapat ditekan dan dikendalikan. Terhormat Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak PLT Sekdim Kecamatan Mayong, yang mana kegiatan pada hari ini adalah salah satu terobosan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan target atau capaian program-program Dinas Kesehatan yang sudah ada untuk mempercepat target yang harus kita capai di tahun 2024. Ini kami menyambut baik, apresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, pengendalian, pengobatan maupun penanganan baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, dengan tujuan mengkoordinasikan dengan stakeholder khususnya di wilayah yang hari ini menjadi lokus kegiatan Gesekter. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tujuan dari apa yang dilakukan hari ini atau kegiatan sehari, di mana kegiatan sehari yang Bapak Ibu mungkin tadi ada yang besok ya, kan tidak hanya melakukan pengobatan saja, tetapi program-program yang sudah ada, termasuk program penyakit menular dalam rangka melakukan screening. Salah satunya adalah screening HIV/AIDS, kemudian screening TBC, ya, kemudian screening gangguan jiwa. Nah, dalam hal ini dilakukan sehari ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, jangan terus hari ini selesai, tapi ini adalah menjadi suatu pancingan atau suatu dorongan supaya kegiatan ini nanti tetap berjalan. Nah, kenapa Bapak Ibu lintas sektor juga kita libatkan?
kegiatan hari ini adalah sebagai contoh yang nanti akan ditindaklanjuti para stakeholder yang ada di tingkat kecamatan atau yang ada di wilayah Puskesmas Mayong 1. Nah, untuk itu bagaimana upaya-upaya setelah nanti kami kan mungkin hanya punya kesempatan ini ya Pak, dan mungkin kesempatan-kesempatan yang lain, tapi tidak serutin seperti Bapak Ibu stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Mayong ini. Nah, ini bagaimana kelanjutannya nanti para stakeholder ini bisa meningkatkan koordinasi. Jadi tujuan dari kegiatan gesek tadi Pak nanti bisa meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam upaya pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular di wilayah ini. Karena ini kita bicara di wilayah Mayong ya, tapi karena bisa kami fokuskan di wilayah Mayong. Nanti dilaporkan ada berapa Pak yang di lapangan contoh kasus yang sudah ditemukan saat teman-teman ini melakukan pemeriksaan langsung. Itu ada gula darah yang tinggi, kemudian ada kolesterol yang tinggi, kemudian ada tensi yang tinggi, ya, asam urat, masih banyak merokok di SMK, ya, kemudian ada yang buta warna. Ternyata permasalahan itu banyak sekali ya Pak ya. Nah terus kemudian ini Pak yang perlu perhatian Pak. Kalau dulu itu kan dirasa sekarang ada kusta ya Pak ya. Ternyata masih ditemukan ya Pak. Pak suspek ya. Nah ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar yang dianggap suspek tadi semoga tidak menjadi kusta gitu. Tetapi bila mana nanti betul-betul setelah kita tidak lanjuti ya, kok itu nanti diagnosanya tidak suspek lagi atau diagnosanya menjadi kusta, maka kami selaku penanggung jawab di bidang kesehatan berpesan jangan melakukan diskriminasi, tetapi berilah support bila mana nanti ditemukan seperti itu, diberikan dorongan, dukungan, support supaya orang tersebut mau berobat. Insya Allah kalau masyarakat yang ditemukan kusta tadi kalau cepat berobat sembuh kok ya Pak ya, seperti itu ya. Itu butuh kita dalam rangka koordinasi ini. Jadi forum ini menjadi penting bila mana semua lini, semua stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Mayong, khususnya di wilayah Puskesmas Mayong 1 ini semua responsif, ya termasuk report. Dan tentunya harapannya adalah forum ini juga harus apa ya istilahnya nanti strategi apa ya yang harus kita lakukan dalam rangka untuk meminimalkan atau mencegah. Kan lebih baik mencegah ya Bapak Petinggi ya daripada mengobati. Nah tujuannya screening judulnya mau kan gerakan screening edukasi kendalikan penyakit terintegrasi dalam sehari. Jadi yang ditemukan hari ini itu kan baru hari ini Pak, boleh masalahnya kan tambah wakeh Pak. Jadi tambah numpuk-numpuk ya. Jadi ulangan sewu ya Pak, boten ngengket Pak PLT Pak Sekcam, Pak yang mewakili dari Polsek, yang mewakili dari Ramil, khususnya Pak Kapus. Saya hadir ke sini bersama Pak Kapit dan jajaran kami ini. Harapannya adalah bagaimana kita berkomitmen bersama ya, forum ini nanti kita atur strategi apa supaya masyarakat yang ada di wilayah ini Puskesmas ini itu tidak banyak yang sakit atau tidak banyak ditemukan kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Nah tadi yang saya sampaikan baru kasus penyakit menular loh Pak. Nah yang penyakit tidak menular, nah ini memang baru ditemukan kan baru di beberapa ini Pak tadi. Coba nanti kalau semakin busuk-busuk yang diperiksa di lokus berapa tadi desa Pak di Dukur ya. Ya ada Proto, ada apa itu memang hari ini Proto Pancur, hari ini pemeriksaan IPA ini kan yang tidak menular ya. Tidak menular kan termasuk kanker ya, kanker. Ini ada kanker serviks, ada kanker payudara. Hari ini belum ditemukan, tapi baru desa tadi loh Pak masih negatif. Nah coba dari Pancur ini ada berapa desa Bu? 8 desa. Ada 8 desa ya Pak Edi ya. Kalau 8
yang mudah-mudahan semua zong atau tidak ada yang tertemukan atau terindikasi. Nah, monggo Bapak Ibu Forkopimda beserta teman-teman yang ada di Puskesmas, bagaimana panjenengan melakukan strategi deteksi dini ya? Strategi deteksi dini pencegahan ya, dan respon terhadap penyakit-penyakit yang muncul atau yang memang belum diketahui ya. Nah tadi Pak Kabid mengatakan ono empok ya Pak ya. Nah ini bener Pak, kira-kira cacar. Nah ini cacar biasa apa cacar karena nanti cacar monyet. Nah itu juga harus dilakukan telusur atau harus di screening dengan benar ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya bagaimana kita tadi sudah melakukan strategi deteksi dini dan respon seluruhnya, seluruh stakeholder maupun masyarakat maupun petugas, supaya apa yang dilakukan hari ini itu nanti ada keberlanjutannya ya Pak Kabid ya, tidak sekedar hanya sing penting wis bar. Nah, langsung pertemuan lintas sektor ya wis, tapi kami berharap komitmen dari seluruh jajaran yang ada di wilayah Mayong ini, khususnya Puskesmas Mayong 1, bagaimana berkomitmen untuk meningkatkan kualitas koordinasi ya Bapak Ibu ya, antar instansi dalam menghadapi tantangan khususnya adalah saat ini adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau menurut kita penyakit itu kan tidak datang sendiri. Wong ke puskesmas saja datanya kalau sudah sakit bener, nanti kita kapolsek ya. Nek lagi kayak gatal sidik atau apa ya Pak ya, mungkin kalau perempuan belum terasa apa-apa tapi ternyata pada saat diperiksa screening IVA ternyata ada masalah, nanti bagus ya. Biasanya nek S2 tuh nek soal benjolan baru rasa, padahal sebetulnya itu bisa dicegah dari awal, yaitu dengan melakukan screening. Nanti teman-teman puskesmas ya dilanjutkan ya, komitmen dengan Bapak semuanya para stakeholder baik dari Kapolsek dan Ramin, apa yang memang bisa dilakukan dan disinergikan monggo disinergikan. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini rakor nih Pak, orang judulnya Pak Guleni orang. Jadi rapat koordinasi lintas sektor hari ini secara bersama-sama ini menjadi upaya salah satunya adalah bagaimana kita semua bisa menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan maupun angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling banyak data yang masuk ya Pak nah, dan itu tidak dirasa. Terkadang orang sudah stroke, sudah tangannya sudah apa? Nah tidak terasa, kakinya tidak terasa, baru berobat ke fasilitas kesehatan. Nah karena hipertensi ini banyak diderita, tidak hanya mungkin di wilayah tadi ada berapa Pak? 11 Pak yang hipertensi. Nah ini juga menjadi perhatian, walaupun itu tidak penyakit terus mematikan itu Pak. Kalau hipertensi ini kan darah tinggi maksud saya. Itu kan penyakit masuk di dalam kategori penyakit tidak menular. Tapi selama ini rata-rata itu pada mengabaikan Pak. Ngeluh-ngeluh enggak, paling ngeluh biasa kurang apa Pak namanya kurang sawan. Ya berasa. Ngeluh pas Pak di duit ya ngeluh, kira Pak. Ame pilot ya ngeluh tanggal tua, tanggal merah, metu-metu ya ngeluh, kira kurang butuh ya ngeluh. Nah ngeluh atau pusing-pusing itu memang kok sering pusing ya, nah ini juga harus dilakukan pemeriksaan. Jangan-jangan pusingnya orang karena tanggal tua kan tapi fungsinya memang sedikit demi sedikit, dan yang akhirnya nanti kalau tidak terdeteksi dari awal bisa mengakibatkan kecacatan kan Nah stroke itu kan susah baliknya nih Pak. Nah bila terapinya
rutin, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Nah untuk itu marilah kita bersama-sama semua pihak terkait sama-sama melakukan intervensi sesuai dengan tusinya masing-masing. Lah Bu, aku nanggo polsek itu tugasku Pak Polisi ngopo masa melu. Saya kan tidak nonton ya Pak, seperti kemarin saya sampaikan. Kita bersama-sama apa yang karena masyarakat ini kan bagian dari kita semua, ini kan bagian dari masyarakat. Oh kok ono tanggane. Mungkin Pak semua Pak Minan ya. Foto buku kok kita kok wotak-watuk ayo serok minggu. Apa nek turu aku belum kan tidak harus panjenengan mengobati ke situ Pak. Nah, tapi panjenengan setidaknya memberikan motivasi atau kalau jenengan Pak menyampaikan kepada Pak Kapus Pak tanggamu Pak watuk kira minggu tolong sih Pak jenengan motivasi ben berobat aku turu ora betah melu ngrasake tanggamu. Nah kan jenengan sama tidur kalau tanggane kita sabar terus kan kita juga empati kan. Nah ini bagian ya Pak, bagian dari penggerakan, pemberdayaan dan pembudayaan. Karena lintas sektor ini kalau jenengan ngobati ya mungkin orang terus ini kira Pak jenengan melakukan apa namanya screening yo tapi panjenengan dukungannya adalah tadi menggerakkan, kemudian memberdayakan yang tidak biasa menjadi biasa, membudayakan yang biasa tidak dilakukan harus dilakukan, tapi budaya sing apik Pak maksudnya. Jangan malah nanti ya Pak Camat wis rokokan kita kan bagaimana cara kita untuk memberikan pencegahan Pak. Ini monggo lah nanti apa yang bisa kita diskusi, yang bisa kita lakukan nanti bersama-sama. Karena rapat koordinasi lintas sektor ini tentunya nanti harus menghasilkan suatu hasil atau komitmen, kemudian rekomendasi yang nanti harus ditindaklanjuti di wilayah panjenengan loh Pak. Oh ternyata Pak tadi banyak temuan ini. Nah rekomendasinya apa? Nah monggo sesuai dengan tusi masing-masing, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Mari kita bersama-sama untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya apa yang diinginkan kita dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan ya Pak, pengendalian, penanganan penyakit menular dan tidak menular ini bisa lebih optimal bahkan maksimal, tentunya dukungan dari Bapak Ibu semuanya ya. Banyak yang memang harus kita lakukan, terutama tadi ODGJ memang belum ada Pak, Bapak Ibu, tapi saya yakin Pak Kapus, Puskesmas harus diperiksa kabeh Pak. Tugasnya. Nah, PKP Pak, enggak mesti orang dalam masalah jiwa. Nah, nanti jadi kita periksa dulu teman-teman. Kemarin Pak Eko kan sudah melakukan kegiatan PTN ya Pak. Setidaknya kita screening dulu yang terdekat, nanti baru petugas kita lakukan disediakan ke masyarakat. Dan itu tidak hanya orang dengan masalah gangguan jiwa, tapi titip Pak, TBC ini sudah mulai banyak, TBC sudah mulai banyak, penyakit kanker yang tidak terdeteksi juga ternyata banyak. Tahu-tahu datang ke fasilitas itu sudah apa namanya grade ke-4 ya Pak, sudah itu nek diobati itu ya Pak, kalau daya tahannya itu kuat ya rada suwe ya Pak. Tapi nek daya tahannya rapat terus dikemo gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau daya tahannya tidak bagus itu ya nyun sewu nggih Pak. Biasanya tuh setahun, 2 tahun kadang-kadang harus ono inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaten nggih. Dan titip imunisasi ya Pak. Imunisasinya karena imunisasi ini menjadi ujung tombak di mana balita ini akan menjadi sehat. Pastikan imunisasi anak-anak ini betul-betul sudah lengkap. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo kita diskusi apa yang ditemukan di lapangan, apa yang akan kita pecahkan, solusinya nanti seperti apa. Untuk itu nanti monggo para stakeholder Pak yang mewakili Pak Camat, mewakili Pak Kapolsek dan Pak Danramil untuk bisa menyampaikan mungkin sepatah 2 patah kata
dukungan panjenengan khususnya adalah dalam rangka pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Terima kasih Bapak Ibu semua. Titip nggih. Dinas lain nggih ngoten nggih. Aku pertanyaan klopo hubungane. Nggih Pak. Kan ngoten kira Pak. Loh, kathah Pak hubungane. Hubungannya dengan kesehatan itu gizi Pak. Nah, gizi ini nek masyarakat Mayang iki apik. Gitu Pak. Insya Allah banyak yang tidak sakit karena gizinya tercukupi dan stuntingnya zero. Ngoten ta Pak? Ora ana wong lemu, overweight, underweight gitu. Nah itu jenengan Pak, piye tugase monggo. KB tulung PKH-nya di mana? TPK, tim pendamping keluarga nggih, titip dalam rangka untuk SSGI maupun tidak ada SSGI. TPK panjenengan tetap mendampingi masalah kesehatan apapun masalahnya, titip ya, dititipkan kepada jajaran DP3 untuk bisa mengawal, berkoordinasi dan bekerjasama dengan bidang kesehatan. Dari Kemenang tidak ada makini nggih. Sarkodik, saya nggih Pak, karena kesehatan BN pendidikan itu koyok bertujuan Pak. Karena kesehatan dan pendidikan ini menjadi prioritas Pak. Karena pendidikan dan kesehatan ini adalah pelayanan dasar dan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah mandatori yang ada di dalam pendidikan maupun di kesehatan. Karena penjenengan yang tepat, pulau kan sing ngelus-ngelus, ini lain, tidak Pak, dan lain ke sekolah, gitu Pak. Nah sekolah kok panjenengan bagaimana gula mentah dari mulai anak didik panjenengan, ibu-ibu kader, mulai anak-anak iki imunisasi ini kudu lengkap, iku bukaden sing gula mentah termak dengan bubidannya. Nah wis rada gede masuk prasekolah. Nah prasekolah nanti pakai kan nonton pemberian fit A, kemudian imunisasi DT, nonton nggih Pak nggih. Nah ini adalah menciptakan atau mempersiapkan generasi emas atau goal period di sampai dengan 2045. Pastikan Pak anak didik panjenengan yang belum terimunisasi pastikan diimunisasi. Kalau dia terjadi anemi, monggo pastikan dia juga tertangani anemianya, karena biasanya anak-anak sekolah itu banyak terjadi anemia karena biasanya nek iso wegah sarapan. Terus wegah makan sayur, senengane makan kecap karo telur, ya ta? Sayurnya rasa-rasa, buahnya rasa-rasa, termasuk ya anak itu loh. Nggih, ngaten nggih Pak, nek pendidikan nek sebelahnya dari kecamatan nggih, nanti ada Pak Camat. Mungkin itu yang bisa kami titipkan ke Bapak Ibu. Matur nuwun, terima kasih untuk itu. Pertemuan pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua secara pribadi kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat secara umum. Semoga diskusi hari ini nanti menghasilkan suatu hasil yang bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergitas ini dibangun melibatkan lintas sektoral untuk bersama mengetuk hati masyarakat melakukan pencegahan yang masif. Jalinan kerjasama yang dibangun sebagai bentuk tanggung jawab bersama sebagai komitmen membangun Jepara yang lebih sehat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Bapak BLT Sekjen Bupati Kota Jepara, yang menghormati Bapak Kapolda, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolri ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Puskesmas beserta dengan seluruh jajarannya, Bapak Ibu Kepala Instansi di tingkat Kecamatan Mayong, Bapak Petinggi, ada Ibu Petinggi tidak Pak? Bapak Ibu Petinggi sewilayah kerja Puskesmas Mayong 1 dan semua tamu undangan yang hadir, mohon izin kami sampaikan tentang laporan kegiatan pada pagi hari ini. Dan sudah di-share sedikit oleh Bapak Kepala Puskesmas bahwa kita saat ini antara Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berkolaborasi dengan Puskesmas Mayong 1 melaksanakan kegiatan yang namanya gerakan screening edukasi
mengkuyung bersama-sama bagaimana kita berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Bapak-bapak, ibu pasti besok bahwa kita ini kan masih menghadapi berbagai macam ancaman penyakit ini. Ada COVID tadi ya, ada demam berdarah, kemudian ada monkeypox yang baru itu ya, ada tuberkulosis, ada HIV, gitu. Apa yang salah? Kemudian penyakit tidak menular juga masih menjadi ancaman. Sekarang banyak orang yang kena stroke, gagal ginjal, jantung, dan itu faktor resikonya diantaranya adalah karena kadar kolesterol yang tinggi, hipertensi, kencing manis, kemudian jauh termasuk perilaku merokok dan sebagainya. Nah, sebetulnya berbagai macam penyakit-penyakit ini ya yang membahayakan itu bisa dideteksi secara lebih dini supaya tidak kasar, yang namanya dengan kegiatan screening atau deteksi dini. Oleh karena itulah maka kita sedang mencoba untuk menggiatkan kegiatan deteksi dini tersebut. Sasarannya di mana? Di berbagai tempat ya. Jadi kita terima kasih Bapak Kepala Puskesmas sudah koordinasi dengan semua pihak yang ada. Jadi kita melaksanakan kegiatan baik di dalam gedung Puskesmas ataupun juga di luar gedung. Di luar gedung itu ada yang di desa, ada yang di sekolahan, ada yang di posyandu. Cuma kurangnya satu bukan pos pondok pesantren ini kelewatan. Pada sini banyak pondok pesantren ya. Nah, saya terkesan Pak kalau kesini tadi banyak siswa-siswa yang tidak pakai helm kalau pakai motor, tapi pakainya peci. Tapi malah mungkin masih kecil-kecil ya, belum punya sepak. Jangan ditilang Pak. Jadi ini kegiatannya memang kita merata. Termasuk tadi juga ke posyandu, termasuk kegiatan ini Putri, misalnya disiapkan jadi ada untuk pengurangan kita ya supaya nanti kita deteksi apakah gizi buruk atau stunting, berikut PMT dan susunya. Nanti kalau ya apa namanya terindikasi stunting, gizi buruk, gizi kurang langsung diberikan PMT tersebut. Jadi ini memang luar biasa. Kami hanya titip bahwa kita ini jangan sampai hanya sehari tok. Kita sehari ini untuk apa sih? Menginisiasi. Jadi kita bisa berkolaborasi gandeng semuanya, ayo bareng-bareng. Karena ini bukan tugasnya Pak Kapus mawon, tapi tugas bersama-sama. Bahkan nanti kalau ada dibelat, ini kan musim hujan, itu masyarakat sendiri yang harus siap tahan melawan dengan apa gerakan PSN, pemantauan jentik gerakan 1,1 juta dan sebagainya. Ya, ini termasuk laporan dari teman-teman tadi pada beberapa waktu yang lalu pada di salah satu wilayah sini ternyata ada beberapa jentik nyamuk ditemukan di rumah atau di lingkungan ya. Termasuk tadi ini ada survei tentang perokok di sekolahan dari 19 orang yang disurvei tadi bulan 19 waktu itu. Yang merokok kalau yang bukan merokok langsung kalah suntik. Kami malah mau gaduh, waduh, danger nih. Padahal siswa loh nih. 19 merokok bonus di mana oksigen. Masalah tuh Pak, jadi mungkin Bapak ada yang dari satu becak gitu. Oke, kalau satu becak ada yang KUA juga. Mohon tolong gitu. Jadi sepertinya ini kami berharap ini menjadi masalah-masalah yang harus kita selesaikan bersama. Termasuk diantaranya juga imunisasi. Kemarin kita ada bias. Nanti bulan November kita juga ada bias kembali. Beberapa tempat itu kadang-kadang di sekolah ada yang penolakan bulan ini. Jadi nanti jangan sampai nanti ada sekolahan baik itu orang tuanya ya ataupun anak sendiri yang menolak buat imunisasi. Imunisasi ini kan untuk membantu kekebalan individu dan kelompok. Jadi mungkin ini yang kami sampaikan sekedar menjadi laporan kami. Kami berharap dukungan dari Dinkes, dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Intinya bahwa masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Ayo jangan sampai kita kecolongan penyakitnya dulu, tapi kita cegah ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ragamnya program ini turut menyasar lintas usia mulai dari bayi hingga lansia, sehingga deteksi dini tak hanya terfokus pada usia dewasa hingga lansia yang memiliki kerentanan tinggi, namun sepanjang usia siklus kehidupan menjadi fokus screening. Baik pemirsa Baskara, pada kesempatan ini saya berkesempatan bersama Ibu Mudrikatur selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana ini kabarnya Ibu? Tampak bahagia sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, melihat ini kesehatan masyarakat Jepara saat ini seperti apa Ibu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara, hari ini alhamdulillah terkait dengan isu-isu terkait dengan MPOK, kemudian terkait dengan penyakit menular dan tidak menular. Hari ini kita melakukan upaya dalam rangka mendukung program yang sudah ada, yaitu dengan program Gesek Teri. Nah, harapannya program Gesek Teri ini bisa membantu, khususnya adalah program yang sudah ada, sehingga target-target yang mungkin kurang bisa kita motivasi atau bisa kita gerakkan melalui gerakan Gesek Teri atau gerakan screening, edukasi, kendalikan penyakit terintegrasi. Nah, dalam sehari. Nah, harapan kegiatan pada hari ini salah satu upaya kita dalam rangka untuk meminimalkan munculnya suatu penyakitnya. Jadi lebih baik kita itu mencegah daripada mengobati. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan atau upaya-upaya yang kita lakukan ini, jadi kita melakukan screening awal atau deteksi dini, deteksi dini. Jangan sampai itu pasien itu sudah terjadi kasus yang kondisi tidak baik baru datang, tetapi harapannya Gesek Teri ini adalah salah satu upaya untuk deteksi seawal mungkin, seperti itu. Mungkin pemirsa ini mungkin belum awam terkait Gesek Teri ini apa saja sih Bu, dan masyarakat bisa dijelaskan. Jadi untuk kegiatan Gesek Teri atau gerakan screening, edukasi, kemudian kendalikan penyakit terintegrasi sehari. Kegiatannya ini banyak, Mbak. Jadi tadi kami sampaikan di awal bahwa program ini itu sebetulnya sudah ada. Namun dengan adanya kegiatan hari ini, salah satunya adalah yang sudah di-screening oleh teman-teman. Kami dari Dinas Kesehatan itu terjun secara langsung ke lokasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kita ikut berkolaborasi terkait dengan melakukan screening. Tadi ada beberapa Gesek Teri yang dilakukan hari ini, termasuk adalah bagaimana kita melakukan screening terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, seperti halnya contoh penyakit tidak menular ya, penyakit tidak menular. Kalau dulu masyarakat itu kan sudah tidak awam lagi dengan HIV/AIDS. Nah, dengan hal ini tadi ada edukasi tentang HIV/AIDS. Kemudian ada pemeriksaan juga tentang Pustam, ada pemeriksaan tentang TB ya. Kemudian untuk penyakit tidak menular hari ini tadi juga sudah dilakukan, ini tadi sudah kita keliling ya bersama dengan tim, termasuk adalah pemeriksaan IVA bagi ibu-ibu. Tentunya dalam hal ini kita ingin mengetahui bahwa ibu-ibu biasanya itu datang kalau dia itu sudah ada gejala, tapi tanpa gejala pun atau dengan gejala pun hari ini kita datang di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan. Nah, ini komitmen kita bersama sehingga penyakit tidak menular, termasuk juga kasus-kasus hipertensi ya. Kasus-kasus hipertensi ini kan memang disebabkan oleh penyakit tidak menular, itu juga meningkat. Nah, harapannya dengan melakukan screening ini tidak terjadi hipertensi yang kronis ya, atau hipertensi yang menaun, apalagi sampai terjadi stroke. Nah, itu kita lakukan screening atau deteksi awal. Oke, untuk sasaran sendiri dari usia berapa hingga berapa atau menyeluruh Ibu ini? Jadi kalau kegiatan program P2P ini dari mulai usia siklus hidup atau 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai 0 sampai dengan lansia lah istilahnya. Seluruh disasar ya Bu ya? Semua menjadi sasaran.
untuk harapan ke depan terhadap program ini seperti apa Ibu, untuk menekan angka apa sih sebetulnya? Jadi harapan ke depan dalam rangka kegiatan Gesek Tari ini kita berupaya untuk meningkatkan upaya pencegahan atau preventif promotif tanpa mengesampingkan upaya kuratif maupun rehabilitatif. Intinya peningkatan di screening ini harapannya adalah dalam rangka untuk mencegah, kemudian mengendalikan, menangani sampai dengan mengobati. Nah, untuk itu kami berharap apa yang dilakukan kegiatan Gesek Tari ini kami cukup apresiasi. Ini dalam rangka untuk menurunkan angka kesakitan, kemudian angka kecacatan, bahkan sampai dengan angka kematian. Nah, ini apapun dari 1000 hari pertama kemudian mau seluruh siklus hidup ini bisa kita tekan melalui Gesek Tari. Artinya ini sebuah upaya dari pemerintah untuk memperhatikan masyarakatnya atas kesehatan masyarakat dari usia istilahnya 0 hingga lansia ya Ibu ya. Bu, mungkin untuk kegiatan seperti ini memang digelar rutin setiap bulannya berapa kali sih Bu sebetulnya? Ya. Jadi 1 bulan ini kita upayakan 1 sampai 2 kali. Kita upayakan seperti itu dan nanti insya Allah ke depan semakin kita tingkatkan volumenya seperti itu. Bu, untuk sejauh ini mungkin dari program Gesek Tari ini impact-nya seperti apa bagi masyarakat di Kabupaten Jepara sendiri? Nah, jadi impact-nya seperti ini. Kalau kemarin mungkin dia tahunnya itu datang ke puskesmas itu. Nah, harapannya dengan kita datang langsung ke lapangan, kita jemput bola, mereka akan responsnya lebih lebih baik dan dia yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi kami berusaha untuk bagaimana masyarakat itu kita gerakkan ya, kita budayakan, kemudian kita berdayakan. Artinya kalaupun dia tidak punya kesempatan untuk ke puskesmas, nah teman-teman dari puskesmas dan dinas kesehatan ini bisa untuk door to door. Ya. Harapannya kasus yang memang selama ini mungkin tidak diketahui, nah ini bisa diketahui karena kita melakukan kunjungan rumah. Oke, harapan ke depan bisa terdeteksi secara lebih dini dan tidak terjadi seperti itu ya. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan screening awal atau deteksi dini, harapannya tadi angka kecacatan, angka kesakitan sampai dengan angka kematian ini tidak terjadi lagi khususnya di Kabupaten Jepara. Jadi sudah kita bisa tangani dari mulai tingkat bawah. Nah, kita minimalkan jangan sampai itu banyak yang mondok atau banyak yang di rumah sakit karena ketidaktahuan dari masyarakat. Nah, untuk itu bentuk Gesek Tari ini adalah memberikan edukasi seoptimal mungkin, bahkan kita maksimalkan terkait dengan masyarakat yang mungkin baik yang sudah tahu maupun yang belum tahu. Harapannya nanti masyarakat sudah terbiasa dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan oleh masyarakat. Harapannya masyarakat tetap sehat, tetap semangat, Jepara sehat. Oke, Bu, terakhir mungkin imbauan dan ajakan kepada masyarakat Kabupaten Jepara untuk ketika mungkin nanti ada program Gesek Tari di masing-masing kecamatan di Kabupaten Jepara seperti apa, Bu? Jadi harapan kami dari Dinas Kesehatan, masyarakat harus proaktif atau responsif terhadap kegiatan ini karena kesehatan sebetulnya bukan milik Dinas Kesehatan, tapi kesehatan ini adalah milik kita bersama. Jadi saya berharap masyarakat harus selalu berpartisipasi aktif dalam rangka khususnya untuk menyehatkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara umum. Sering ikuti baik itu penyuluhan secara langsung maupun melalui media dan lain sebagainya. Tetap sehat, tetap semangat, Jepara tetap kuat. Oke, siap. Terima kasih Bu. Itu tadi wawancara kami dengan Ibu Mutri Katun yang telah memberikan edukasi yang banyak sekali terkait program Gesek Tari. Harapan ke depan semoga Jepara semakin sehat dan masyarakatnya semakin teredukasi terkait kesehatan. Jadi pemirsa, wawancara kami untuk Anda. Beragam upaya screening, pemeriksaan, edukasi, evaluasi, dan rembuk solusi diharapkan jadi langkah pengendalian penyakit yang dapat terus terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga dapat memberikan penanganan yang cepat, tepat, dan mencapai target pengendalian penyakit yang maksimal. Baik
pemirsa Baskara, sekarang saya telah bersama Kabid P2P DKK Jepara, Bapak Eko Cahyo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Apa kabarnya ini, Bapak, di siang ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Melihat esensi dari program G-Sektor ini seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Mutia dan teman-teman dari Lingkar TV. Perlu kami sampaikan bahwa G-Sektori yang merupakan singkatan dari Gerakan Screening Edukasi Kendalikan Penyakit Terintegrasi dalam Sehari. Ada 3 esensi sebenarnya. Kita ambil dari 3 kata tadi ya. Jadi yang pertama adalah screening. Yang kedua edukasi. Yang ketiga kendalikan penyakit. Nah, harapan kita screening ini kan sama halnya dengan deteksi dini. Kita harus mengetahui sejak awal masalah-masalah kesehatan, utamanya penyakit menular dan penyakit tidak menular secara dini sehingga tidak terlambat penanganannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada edukasi, karena ini perlu masyarakat untuk diberikan informasi yang benar, yang tepat tentang bagaimana ya mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang ada. Ya, kemudian yang ketiga adalah kendalikan penyakit. Kalau sudah menderita penyakit, ini bagaimana cara pengendaliannya supaya tidak menyebar luas. Intinya ini esensinya, Pak. Pak, ini tadi kan sudah kita sudah berkunjung kemana-mana ya tadi, mulai dari antar kepala desa, kemudian sekolah-sekolah. Mungkin melihat upaya dari DKK Ciparang juga Puskesmas Mayong ini seperti apa? Ya, kami menyambut baik upaya dan persiapan yang dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas Mayong 1, di mana memang kunci keberhasilan sebuah program kesehatan adalah bagaimana mampu berkoordinasi, berkomunikasi, dan bersinergi dengan berbagai pihak, baik itu jajaran internal Puskesmas atau diistilahkan lintas program, lintas unit pelayanan, kemudian dengan lintas sektoral, baik di kecamatan, kepolisian, kemudian TNI, ada instansi di tingkat kecamatan, ada desa, kemudian juga pemberdayaan masyarakat, termasuk sasarannya sendiri. Ini adalah kunci keberhasilannya. Maka kami memang menginformasikan kegiatan ini kan jauh-jauh hari, sehingga memberi kesempatan kepada Puskesmas untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan alhamdulillah terbukti memang masyarakat cukup antusias sehingga memberikan hasil yang cukup optimal. Mungkin melihat dari proses program G-Sektor ini, mungkin hasilnya seperti apa sih berdasarkan pengamatan dokter? Ya, kami tadi kan melaksanakan kegiatan baik itu penyakit menular, tidak menular, dan satu lagi adalah surveilan imunisasi. Baik. Hasil yang kita dapatkan ya, pada kegiatan screening penyakit menular, ini tadi kita kan ada sosialisasi, pemeriksaan VCT mobile, itu adalah pemeriksaan faktor risiko tertular HIV. Alhamdulillah dari beberapa sasaran yang kita periksa hasilnya non-reaktif. Ya. Kemudian yang terkait dengan TB, kita melaksanakan pemeriksaan tes tuberkulin pada anak-anak dengan gizi buruk, gizi kurang, stunting. Itu nanti hasilnya kita ketahui setelah hari ketiga. Apakah nanti betul-betul berisiko tertular TB atau tidak ya. Kemudian kita juga melaksanakan investigasi kontak, jadi ada pasien TB, dia itu nanti menular ke keluarganya dan sekitarnya berapa. Jadi kita datangi, kemudian mereka suruh mengumpulkan dahak. Nah, nanti hasil dahaknya itu kan diperiksa di laboratorium yang memiliki alat namanya GenExpert atau alat TCM gitu. Nanti hasilnya biasanya beberapa hari, 3 hari, atau mungkin 1 minggu hasilnya. Kemudian yang penting lagi, tadi ada screening kusta pada anak-anak sekolah. Dari beberapa siswa ada suspek atau terduga, ya terduga ke arah kusta. Kalau tidak salah tadi ada 3 orang. Dan nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, membuktikan apakah betul kena penyakit kusta atau tidak. Kemudian yang demam berdarah, ya kita mengunjungi ada penderita. Ya, kemudian kita cek bagaimana faktor resiko yang ada di lingkungannya. Ternyata betul ada perindukan nyamuk ya di satu gentong air tadi. Kami mendapatkan laporan seperti itu. Ini yang kaitannya dengan penyakit menular. Sehingga nanti pengendaliannya bisa lebih tepat kalau kita sudah langsung melihat kondisi yang ada di masyarakat. Kemudian yang penyakit tidak menular. Tadi kita screening pada masyarakat ya. Banyak yang hipertensi. Ada juga yang
kolesterol tinggi, ada juga yang diabetes mellitus, ya kan? Kemudian yang ke sekolah-sekolah, ternyata banyak anak sekolah yang merokok. Ini sangat memprihatinkan kita semuanya. Kemudian screening jiwa, alhamdulillah, jadi dari puluhan anak yang di screening jiwa bagus hasilnya ya. Ini kita juga perlu untuk kita giatkan karena lingkungan dan kondisi saat ini kan sangat-sangat mudah memicu orang dengan masalah kejiwaan, sehingga butuh digiatkan yang seperti itu. Kemudian yang kaitannya dengan imunisasi, kita adakan layanan di salah satu atau beberapa posyandu. Lalu bagi yang memang belum datang ke posyandu dilakukan sweeping ke rumah-rumah ya, ke rumah dijemput ya, yang memang sasarannya belum datang ke posyandu. Lalu ada satu lagi yang penting yang di surveillance ya, bahwa ketika ada masalah kesehatan di masyarakat itu perlu adanya surveillance atau pengamatan secara terus-menerus yang berbasis masyarakat. Jadi masyarakat harus diaktifkan mereka untuk mereka bisa mengenali dan bagaimana mengatasi masalah kesehatannya. Jadi tadi dari tim kami juga ada memberikan edukasi terkait hal tersebut. Dilibatkan artinya ya Pak? Betul lah. Kemudian tadi kita tutup dengan pertemuan lintas sektoral supaya nanti kita setelah mengetahui masalah tersebut dibahas di tingkat lintas sektoral bagaimana upaya-upaya selanjutnya. Gitu. Artinya berbelanja permasalahan yang ada kemudian dirembuk bersama ya Dok ya. Iya betul. Oke, mungkin langkah ini Dok, ini kan program ini kan untuk mendeteksi dini dan untuk mencegah adanya efek yang berbahaya terutama bagi penyakit masyarakat. Mungkin langkah yang akan diambil dari program ini seperti apa Dok? Ya, yang kami harapkan adalah program ini nanti dilaksanakan secara berkesinambungan. Mengapa kami laksanakan terintegrasi dan mengapa kami laksanakan sehari? Ini kan tentunya dengan mempertimbangkan beberapa aspek termasuk keterbatasan yang ada sehingga kita menginisiasi dalam satu hari melibatkan berbagai pihak untuk bisa dijadikan role model. Nah selanjutnya ini bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang ada di Puskesmas didukung oleh semua yang ada di tingkat kecamatan gitu. Mungkin pandangan ke depan Dok, mungkin terkait program ini nanti akan dibawa seperti apa? Mungkin akan digiatkan kembali, harapannya seperti apa Dok? Ya, kita nanti berharap bahwa kegiatan ini juga bisa dilaksanakan di wilayah-wilayah lainnya. Ya, memang kalau di kami kan ada beberapa rencana, termasuk bulan depan kita mungkin ada 3 lokasi lagi, dan harapannya nanti puskesmas lain yang mungkin belum sempat kita kunjungi nanti bisa melaksanakan secara mandiri dengan role model yang sudah kita sampaikan. Nah tentunya dengan adanya dokumentasi dari Lingkar TV ini ya nanti bisa kita sampaikan, oh polanya seperti ini, nanti bisa diadopsi oleh teman-teman yang lainnya gitu. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk Anda. Baik, itu tadi pemirsa program Gesek Teri yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berkolaborasi dengan Puskesmas Mayong 1, di mana tadi kita telah melihat pemeriksaan yang dilakukan baik di Puskesmas dan fasilitas-fasilitas lainnya baik di balai desa, sekolah-sekolah, dan yang lainnya untuk memastikan dan mendeteksi secara dini penyakit yang ada di masyarakat untuk menjamin masyarakat di Kabupaten Jepara yang semakin sehat dan juga tangguh. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Baskara hanya di Lingkar TV.